Taiwan terima kasih ke Biden usai diundang KTT yang bikin Cina marah. Pemerintah Taiwan menyampaikan rasa terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden usai diundang dalam konferensi demokrasi yang membuat Cina marah. Juru bicara Kepresidenan Taiwan, Xavier Chang, menyampaikan rasa terima kasih itu melalui pernyataan resmi pada Rabu 24 November. Melalui pertemuan itu, Taiwan bisa berbagi mengenai cerita sukses demokrasinya, ujar Xavier dalam pernyataan itu. Sementara itu, Cina melontarkan protes keras karena Amerika Serikat mengundang Taiwan ke konferensi mengenai demokrasi yang bakal diadakan secara virtual pada 9 sampai 10 Desember mendatang. Kami menentang keras keikutsertaan Taiwan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah Cina. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina yang dikutip AFP Rabu 24 November. Juru bicara kantor urusan Taiwan di Cina, Zhu Fengliang, juga mengatakan bahwa keikutsertaan Taiwan merupakan sebuah kesalahan. Selama ini Cina memang menganggap Taiwan merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya di bawah prinsip satu Cina yang mereka usung. Namun Cina menganggap Taiwan di bawah pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen semakin agresif menuntut kemerdekaan. Mereka pun selalu protes jika ada negara yang menjalin hubungan dengan Taiwan. Belakangan, Amerika Serikat terus menunjukkan dukungannya bagi Taiwan. Selain latihan militer di sekitar Selat Taiwan, Amerika Serikat juga beberapa kali memamerkan dukungannya melalui jalur diplomasi. Bulan lalu seorang pejabat Taiwan bertemu dengan perwakilan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat di Washington. Setelah itu, delegasi Amerika Serikat juga bertemu dengan pemerintah Taiwan di Taipei. Kini Presiden Joe Biden sendiri yang mengundang Taiwan untuk ikut serta dalam konferensi mengenai demokrasi bersama 100 negara lainnya. Namun Biden tidak mengundang Cina dan Turki. 16 jet tempur Cina melintas Taiwan, aktifkan sistem rudal. Tentara Pembebasan Rakyat Cina mengerahkan 16 pesawat tempur ke zona pertahanan udara Taiwan. Ini adalah jumlah tertinggi sejak kehadiran pesawat tempur harian ke Taiwan sejak awal Oktober lalu. Seperti dilansir South China Morning Post Minggu 7 November, Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan 16 pesawat PLA, 10 jet tempur J-16 dan 6 pesawat tempur J-10 memasuki zona identifikasi pertahanan udara atau ADIS Baradaya Taiwan. Pihaknya pun merespon dengan mengaktifkan sistem pertahanan rudal. Angkatan Udara Taiwan mengeluarkan peringatan radio dan mengaktifkan sistem pertahanan rudal untuk memantau aktivitas tersebut, kata kementerian itu. Kementerian menyebut sejak 1 hingga 5 Oktober lalu, PLI melakukan 150 serangan mendadak ke ADIS, namun tidak ada yang dilakukan selama 10 hari setelahnya, kecuali 3 serangan mendadak pada 10 Oktober tepat di Hari Nasional Taiwan. Dari 16 Oktober hingga 5 November, Cina melanjutkan serangan mendadak dengan pesawat tempurnya setiap hari kecuali pada tanggal 23 Oktober, 30 Oktober, dan 3 November. Selama waktu itu, setiap harinya ada 8 pesawat PLI yang terlibat di zona ADIS. Sebanyak 16 pesawat yang memasuki wilayah Taiwan pada Sabtu 6 November lalu terjadi sehari setelah delegasi resmi yang dikirim oleh Parlemen Eropa mengakhiri kunjungan 3 hari ke Taiwan. Kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari pengalaman Taiwan dalam memerangi disinformasi. Pada Jumat 5 November, anggota Parlemen Eropa yang berkunjung mengatakan bahwa perjalanan ke Taiwan bukanlah provokasi, karena keputusan dibuat berdasarkan kepentingan warga negara Eropa. Taiwan telah menjalankan pemerintahan sendiri sejak 1949, namun Cina menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayahnya dan menentang segala bentuk kontak resmi antara Taiwan dan negara lainnya.
Australia janji bantu Amerika Serikat bela Taiwan dari serangan Cina. Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton menyampaikan tidak bisa dibayangkan negaranya tidak akan mendukung Amerika Serikat dalam membela Taiwan terhadap Cina di tengah meningkatnya kekhawatiran aktivitas militer Beijing. Dalam sebuah wawancara dengan koran Australia, Dutton mengatakan para pemimpin Cina sangat jelas terkait tujuan mereka terhadap Taiwan dan Canberra harus meningkatkan kemampuannya untuk menghalangi Beijing dan siap bergabung dengan militer Amerika Serikat jika mereka mengambil tindakan. Tidak dapat dibayangkan, kami tidak akan mendukung Amerika Serikat dalam sebuah tindakan jika Amerika Serikat memilih untuk bertindak, kata Dutton dikutip dari Financial Times Minggu 14 November. Komentarnya muncul 2 bulan setelah Amerika Serikat, Australia, dan Inggris meresmikan kerjasama keamanan trilateral yang akan membantu Canberra mendapatkan kapal selam bertenaga nuklir, upaya yang dipandang untuk melawan Cina. Komentar Dutton juga dilontarkan beberapa hari setelah mantan Perdana Menteri Australia Paul Keating mengatakan Taiwan bukan kepentingan vital Australia dan Canberra, seharusnya tidak terlibat dalam konflik dengan Beijing terkait pulau tersebut. Bulan lalu Presiden Amerika Serikat Joe Biden berjanji untuk membela Taiwan dari serangan Cina. Ini merupakan komentar kedua Biden dalam tahun ini yang mengatakan Washington akan membela Taipei. Masalah Taiwan diperkirakan akan membayangi pertempuran virtual Biden dan Presiden Cina Xi Jinping pada Senin untuk mengatasi tantangan dalam hubungan kedua negara. Dalam sebuah obrolan telepon pada Sabtu menjelang pertemuan kedua kepala negara, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi memperingatkan timbalannya dari Amerika Serikat Antony Blinken tidak mendukung kemerdekaan Taiwan seperti dilaporkan media pemerintah Cina. Angkatan Udara Taiwan mengeluarkan peringatan radio dan mengaktifkan sistem pertahanan rudal untuk memantau aktivitas tersebut, kata kementerian itu. Kementerian menyebut sejak 1 hingga 5 Oktober lalu, PLI melakukan 150 serangan mendadak ke Addis, namun tidak ada yang dilakukan selama 10 hari setelahnya, kecuali 3 serangan mendadak pada 10 Oktober tepat di Hari Nasional Taiwan. Dari 16 Oktober hingga 5 November, Cina melanjutkan serangan mendadak dengan pesawat tempurnya setiap hari kecuali pada tanggal 23 Oktober, 30 Oktober, dan 3 November. Selama waktu itu, setiap harinya ada 8 pesawat PLI yang terlibat di zona Addis. Sebanyak 16 pesawat yang memasuki wilayah Taiwan pada Sabtu 6 November lalu terjadi sehari setelah delegasi resmi yang dikirim oleh Parlemen Eropa mengakhiri kunjungan 3 hari ke Taiwan. Kunjungan itu dilakukan untuk mempelajari pengalaman Taiwan dalam memerangi disinformasi.